Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Joni Iskandar dengan NIM 21104173004 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dari kelas M1. Di video ini saya akan mempresentasikan masalah ekonomi. Pengertian masalah ekonomi. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi, semakin banyak kita memiliki harapan, semakin banyak pula harapan yang mungkin tidak terkabul. Hal tersebut yang biasanya akan menimbulkan masalah. Begitu juga secara ekonomi. Manusia secara alami memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun di sisi lain, alat pemuas kebutuhan tersebut sangatlah terbatas. Dari kesenjangan itulah, kemudian timbul masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Masalah pokok ekonomi modern. Barang apa yang harus dihasilkan dari sekian banyak alternatif itu? Dan apakah diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekarang atau untuk masa yang akan datang? Melalui cara bagaimana barang-barang akan dihasilkan? Siapa yang akan menghasilkan? Dan dengan sumber-sumber apa serta dengan teknologi yang bagaimana barang tersebut dihasilkan? Untuk siapa barang-barang yang dihasilkan nantinya? Siapa yang akan menikmati dan merasakan manfaat dari barang dan jasa yang dihasilkan tersebut? Bagaimana sistem produksinya? Apakah sebagian kecil untuk orang kaya, ataukah sebaliknya? Atau dibagi rata? Masalah pokok ekonomi klasik. Yang pertama, konsumsi. Setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh kebutuhan atau keinginannya dalam menentukan jenis barang-barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia yang mengurangi atau menghabiskan kegunaan nilai utility dari suatu barang. Setiap barang memiliki nilai guna atau utility. Utility adalah kemampuan suatu barang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, produksi. Masalah produksi berkaitan erat dengan produk, barang dan jasa. Apa yang akan diproduksi? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Menggunakan tenaga kerja berapa? Dalam kegiatan produksi, tidak terlepas dari cara penggunaan bahan mentah, peralatan modern, tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan kapasitas produksi atau kemampuan produksi barang dan jasa. Yang ketiga, distribusi. Masalah pertumbuhan ekonomi menyangkut bertambahnya pendapatan nasional. Di antaranya, bertambahnya pendapatan masyarakat. Pertumbuhan juga berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Pokok masalahnya adalah bagaimana kehidupan ekonomi berjalan terus-menerus dengan sumber daya alam yang semakin berkurang. Sementara pertambahan penduduk dan kebutuhan masyarakat terus meningkat. Permasalahan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan selama satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi. Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk menunjang kegiatan ekonominya. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya pendapatan masyarakat secara real. Masyarakat mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat tidak dapat hidup secara layak hingga taraf hidupnya menurun. Yang ketiga, pengangguran. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa masalah pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angka kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja. Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Yang keempat, kesenjangan penghasilan. Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat memiliki penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar. Yang kelima, inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Inflasi yang terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan agregat sementara permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi dan kenaikan biaya produksi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Nomor 6. Hutang luar negeri. Indonesia memiliki hutang luar negeri yang sangat banyak, yakni lebih dari 100 miliar dolar. Setiap kementerian mempunyai hutang. Indonesia adalah negara dengan hutang luar negeri terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Meksiko. Hutang yang terus menumpuk tersebut menyebabkan terjadinya berbagai masalah perekonomian seperti nilai mata uang rupiah yang terus menurun. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.